Kartini adalah pahlawan nasional perempuan yang sangat menginspirasi kami sebagai kaum wanita. Apalagi di era zaman sekarang bahwa sikap dari Raden Ajeng Kartini yang kita tahu bahwa dia adalah salah satu pahlawan yang memang pada zamannya itu perempuan memang sangat dianggap tuh rendah, bahkan tidak sama rata dengan laki-laki, tetapi sikap atau perjuangan atau semangat dari Raden Ajeng Kartini itu sangat-sangat mencontohkan apalagi kita sebagai seorang kaum perempuan di zaman yang sekarang ini. Ibu Kartini itu sangat menginspirasi kita perempuan untuk bisa lebih maju, menatap masa depan dunia. Mungkin di era dulu perempuan tuh hanya bisa jadi ibu rumah tangga, tapi di era sekarang bahkan perempuan bisa berdiri menjadi pemimpin buat negara ini. Melihat biasanya Kartini itu identik dengan kesetaraan gender. Nah, ini kita melihat dari program dunia dari melalui PBB dengan program namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Di dalam SDGs itu ada 17 poin. Nah, salah satu dari 17 poin itu ada yang membahas mengenai program kesetaraan gender. Nah, bagi kalian nih, kalian sebagai perempuan dan sebagai kaum muda untuk mencapai program pembangunan berkelanjutan mengenai kesetaraan gender itu seperti apa? Kalau dari saya, menurut saya kesetaraan gender di mana adalah posisi perempuan dan laki-laki itu sama rata. Jadi tidak hanya laki-laki di depan, tetapi perempuan di belakang, tidak seperti begitu. Tetapi ibaratnya berdiri sama tinggi dan duduk sama sejajar. Jadi ibaratnya tuh kita tidak melihat bahwa oh saya tidak bisa, tetapi kita zaman yang sekarang ini perempuan bisa maka laki-laki pun juga harus begitu, dan gitu pun juga sebaliknya. Jadi sama-sama sama-sama setara lah, tidak ada bilang rendah atau apa. Pertanyaan terakhir mungkin ini ya, melihat sebagai kalian kan sekolah di STIPAN, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, dengan program pengajarannya ada Jarlasu, pelajaran pelatihan dan pengasuhan. Nah, kalian sudah pernah mengikuti yang namanya pendidikan Diksar Medis, pendidikan dasar disiplin. Nah, di dalam Diksar Medis itu kan kalian ditanamkan dengan budaya-budaya penanaman nasionalisme tentang Pancasila dan lain sebagainya. Melihat dari sudut pandang Pancasila nih mengenai kesetaraan gender, nah itu kira-kira bagaimana? Kalau dilihat dari ideologi Pancasila, kesetaraan gender itu mencakup semua, tidak satu saja, tapi banyak. Dari keadilan sosial, dari jadi ibaratnya setiap poin-poin dari sila-sila itu semua saling berhubungan dengan gender. Dengan gender, dimana kita dituntut untuk lebih kayak bersosialisasi, kita mendapat kesetaraan, keadilan sosial, mendapat keadilan. Jadi ya kita rasa bahwa ideologi bangsa kita Pancasila itu sangat dengan kesetaraan gender itu memang mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat ya. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa demokrasi, di mana memang Pancasila adalah dasar hidup kita, pedoman hidup kita sebagai suatu negara. Oke. Pertanyaan terakhir nih, ini yang cukup menarik karena berkaitan dengan isu kalian dalam sehari-hari. Kalian tahu yang namanya catcalling? Catcalling. Biasanya kalau ada cewek jalan digodain, itu bagaimana kalian memandang dengan era emansipasi wanita, dengan modernisasi sekarang, dengan isu yang namanya catcalling nih, melihat dari segi feminisme? Bagaimana itu dari sudut kesetaraan gender kan pasti kalian merasa dilecehkan gitu. Nah, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian kena catcalling gitu? Catcalling, Mispa? Kalau menurut saya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Apalagi kalau di tempat umum ya. Maksudnya saat saya lagi berjalan tiba-tiba saya diganggu seperti atau apalagi dengan orang yang tidak kita kenal kan Iya, ya. merasa terganggu. Kadang-kadang cara mereka itu juga bisa masuk ke rasisme. Jadi kadang-kadang kita macam dibully gitu. Apalagi kita sebagai perempuan, kita merasa tidak nyaman ya. Apalagi kita ya bersosialisasi dengan masyarakat, tapi kalau ada hal-hal seperti begitu ya satu sisi kita kayak rasa gimana ya, tidak nyaman.
melihat dari fasilitas umum ketika kalian berada di area publik, melihat kira-kira sarana prasarana dalam fasilitas umum itu sudah mendukung tentang feminisme belum sih atau kesetaraan gender itu? Kalau kita lihat kayaknya sebagian belum. Sebagian belum. Belum. Ya, Mungkin yang paling sering kita lihat ya di kereta. Iya, KRL. Karena sudah disediakan wanita, Tempat khusus untuk tempat khusus wanita dan Iya. pria. Tapi kalau untuk kendaraan umum yang lain, tentunya belum. Seperti angkot atau apa itu masih belum. Yang kita, kalau dari kita mungkin zaman dulu yang perempuan di bawah laki-laki, tapi sekarang dimana kita perempuan bisa, laki-laki bisa, maka kita perempuan pun bisa. Jadi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, jangan pernah kamu takut untuk berbuat atau mencapai masa depan, untuk melakukan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Karena zaman sekarang nih, kita laki-laki bisa, maka perempuan juga bisa. Siap. Bagaimana? Keren. Jadi jangan takut untuk maju atau keluar dari zona nyaman, jangan takut. Karena ya kita harus lihat bahwa Raden Ajeng Kartini adalah salah satu contoh pahlawan yang memang sangat-sangat menginspirasi kita sebagai kaum muda, apalagi sebagai seorang perempuan. Semangat. Oke, jadi mengenai tentang biasanya pendidikan nih, perempuan buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jadi Oh, salah. Gimana? Salah. Gini, denger ya. Perempuan sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya di dapur ya. Memang ujung-ujungnya di dapur, tapi ingin kompor yang mahal, perlengkapan yang mahal. Terus sekarang kalian tahu nggak, mesin cuci piring itu kan mahal kan? Mahal, butuh duit. Makanya itu kita sekolah untuk bisa belanja semua itu. Memang kita tahu bahwa kodrat kita memang kembali di dapur. Tapi dapur yang macam bagaimana dulu, iya kan? Iya kan? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yes, iya kan? Iya, dapur yang gimana dulu kan? Dapur Iya. dapur yang mewah lah. Masa iya di dapur yang kalangan biasa? Kan kita sekolah tinggi-tinggi gitu. Hai, jangan lupa like, Komen. subscribe, and share. Bye.